Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmatika Dani. Saya berasal dari Universitas Islam Riau. Saya adalah seorang mahasiswa psikologi semester 6. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen kompensasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Wina Dianasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang sistem kompensasi yang adil dan memotivasi. Nah, sistem kompensasi yang adil dan memotivasi di PT Tunggal Perkasa Plantation yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Nah, di dalam dunia kerja, sistem kompensasi tidak hanya penting untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga sebagai alat strategis untuk memotivasi dan mempertahankan seorang karyawan. Nah, maka dari itu, perancangan sistem kompensasi yang adil sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, untuk profil perusahaan yang saya ambil yaitu PT Tunggal Perkasa Plantation. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Nah, perusahaan ini memiliki lebih dari 1.000 karyawan yang tersebar di berbagai wilayah dengan tantangan geografis dan resiko kerja yang tinggi. Nah, oleh karena itu, perusahaan sangat bergantung pada sistem kompensasi yang mampu mengakomodasi kondisi kerja tersebut. Nah, untuk komponen kompensasi pada PT TPP ini mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, lokasi, tunjangan shift, insentif kinerja, THR, jaminan kesehatan melalui BPJS dan asuransi tambahan. Lalu ada fasilitasnya yaitu berupa mes, konsumsi, laundry, untuk karyawan lapangan, serta penghargaan non-finansial seperti sertifikat dan pelatihan. Nah, untuk evaluasi keadilan kompensasi di dalam perusahaan PT TPP ini, nah berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah seorang karyawan di PT TPP, secara umum beliau mengapresiasi sistem kompensasi yang sudah diterapkan di dalam perusahaan tersebut, terutama dalam hal pemberian tunjangan dan fasilitas kerja yang cukup mendukung. Nah, perusahaan ini dinilai telah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Namun, ia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi. Misalnya, tunjangan lokasi dan shift. Dirasa masih bisa disesuaikan lebih lanjut dengan kondisi kerja di lapangan yang memiliki tantangannya tersendiri. Nah, selain itu, sistem intensif kinerja dinilai akan lebih efektif jika pembagiannya tersebut dibuat lebih proporsional terhadap kontribusi individu. Nah, hasil perbandingan eksternal juga menunjukkan bahwa gaji pokok di PT TPP relatif kompetitif, meskipun masih terdapat peluang perbaikan agar semakin mendekati rata-rata industri. Nah, lalu untuk penerapan equity teorinya, nah menurut teori keadilan dari Adam, karyawan akan termotivasi jika mereka merasa bahwa input yang mereka berikan terhadap perusahaan seperti kerja keras dan risiko tinggi dibalas dengan output yang sepadan. Nah, ketika mereka merasa tidak mendapatkan keadilan, maka akan muncul demotivasi atau penurunan produktivitas, bahkan turnover. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam desain kompensasi di dalam PT TPP. Lalu ada penerapan ekspektasi teori. Teori harapan dari Fromm menyatakan bahwa motivasi tergantung pada keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja dan kinerja akan dihargai. Jika karyawan tidak yakin bahwa kinerja tinggi akan diberikan insentif, mereka akan kehilangan semangat. Maka penting untuk memperluas kriteria penilaian dan menjamin bahwa pencapaian karyawan benar-benar dihargai. Lalu ada sedikit rekomendasi perbaikan menurut saya. Nah, beberapa saran perbaikannya antara lain melakukan benchmarking gaji, memberikan tunjangan risiko tambahan, meningkatkan transparansi evaluasi, menggunakan sistem feedback 360 derajat,
dan memberikan penghargaan non-finansial yang lebih bermakna. Nah, ini semua bertujuan untuk karyawan agar merasa tambah dihargai dan tambah termotivasi sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Nah, untuk rancangan struktur komponennya misalnya yaitu gaji pokok. Nah, gaji pokok ini disesuaikan dengan benchmarking industri dan evaluasi kinerja tahunan saja. Nah, untuk tunjangan jabatan ini berdasarkan tanggung jawab dari risiko jabatan yang diambil. Nah, tunjangan lokasi atau risiko ini tambahan untuk karyawan yang diletakkan di lokasi terpencil dan berisiko tinggi. Nah, untuk insentif kinerja ini berdasarkan pencapaian target individu dan tim indikator yang terstruktur. Lalu ada THR dan ini sesuai regulasi pemerintah. Lalu ada jaminan kesehatan, BPJS dan asuransi tambahan serta program kesehatan preventif. Lalu ada penghargaan non finansial, misalnya sertifikat, pelatihan, promosi dan pengakuan publik. Lalu fasilitas pendukungnya seperti mes, konsumsi, laundry, transportasi untuk karyawan yang bekerja lapangan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari hasil materi saya ini yaitu sistem kompensasi yang adil dan transparan sangat penting untuk mempertahankan kinerja dan loyalitas karyawan. Dengan mengaplikasikan teori motivasi dan melakukan penyesuaian struktur, PT TPP diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Nah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.